Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Xanti Febriana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum dari modul 7 SSD dari kelompok 10. Yang pertama, kita harus memanggil library ESLR dan menggunakan data headers. Di sini kami menggunakan base subset selection untuk headers data yang terdiri atas dari atbat, hit, hingga new legue. Di sini ada 20 variabel dan melihat apa ya dimensinya menggunakan dim headers terdapat 263 baris dan 22 kolom. Lalu di sini kita melihat baris kosong. Sebenarnya di sini ada 59 outputnya. Jadi 59 baris kosong yang terdapat pada kolom salary. Selanjutnya setelah kita melihat baris kosong ini, kita melihat lagi dimensi dari data headers ini yaitu menghapus dataset yang missing sehingga dimensi data headers menjadi 263 baris dan 20 kolom. Selanjutnya, lalu kita cek lagi berapa baris kosong yang terdapat pada kolom salary. Ternyata sudah nol, berarti tidak ada data kosong dalam headers. Selanjutnya kita menerapkan req subset function dengan menggunakan library libs. Dan di sini kita melihat ada summary-nya menunjukkan jumlah prediktor yang diberikan dalam data set ini, di mana base merupakan kuantifikasi menggunakan RSS, tanda bintang menunjukkan bahwa variabel yang diberikan termasuk dalam model yang sesuai. Req subset yang hanya menambahkan 8 variabel yang terbaik. Oke, selanjutnya menggunakan 19 variabel model. Nah, di sini 9-nya itu kita menggunakan variabel which, RSQ, RSS, AJR2, CV, BIS, outmat, dan OBJ. Menampilkan metode yang dapat digunakan pada headers. Lalu ini summary-nya. Statistik R kuadrat meningkat dari 32% ketika hanya satu variabel yang dimasukkan ke dalam model. Hampir 55% ketika semua variabel dimasukkan, seperti yang diharapkan statistik R kuadrat meningkat secara monoton karena lebih banyak variabel yang dimasukkan. Selanjutnya, di sini kita ada plot-plotnya. Nah, itu tuh merupakan plotting dari RSS, Adjusted Challenge Square, TP, dan BIC untuk semua model yang dapat membantu kita untuk memutuskan model mana yang akan kita gunakan. Pada contoh di bawah ini menggunakan tipe 1 memberikan plot point dengan line. Nah, fungsi which max ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi titik maksimum vektor yaitu sebanyak 11. Selanjutnya ini ada plot dan ada titik merah. Menunjukkan plot titik merah untuk menunjukkan model dengan statistik R square terbesar yang disesuaikan yaitu pada jumlah variabel 11 dengan edge R square-nya itu lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya ini plot dengan tipe 1 memplotkan CP dan BIC statistik dan indikasi model dengan statistik paling kecil melalui fungsi which mean. Nah, di Witchman ini, cara untuk menentukan model terbaik berdasarkan kriteria CP dalam rangkaian model-model yang dihasilkan dari analisis regresi subset, yaitu 10 atribut saja. Lalu ada lagi plotnya dengan titik merah, yaitu untuk menunjukkan model dengan metode Bayesian Information atau BIC terkecil yang disesuaikan pada jumlah variabel 6 dengan CP-nya minus 150. Nah, di sini ada plotnya. Nah, berdasarkan dari plot ini, digunakan untuk memilih variabel untuk model yang terbaik dengan memberikan jumlah prediktor dengan urutan terbesar dengan nilai terbesar. Besar plot-plot hitam ini digunakan untuk setiap variabel yang dipilih sesuai dengan model yang optimal. Lalu ini ada plot juga. Di sini tuh untuk memilih variabel terbaik juga dengan memberikan jumlah prediktor dengan urutan dari nilai terkecil. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, jadi di sini ada plot track with.full. Jadi di sini tuh memilih variabel model terbaik, memberikan jumlah prediktor dengan urutan dari nilai terkecil. Nah, terus lanjut di sini contoh plotnya. Kemudian ada plot track with full juga, tapi ini skalanya big. Jadi di sini variabel untuk model terbaik memberikan jumlah prediktor dari urutan nilai terkecil. Nah, kemudian ini visualisasi plotnya.
Kemudian dilanjutkan dengan koefisiennya, koefisien Redfield. Nah, jadi di sini memilih variabel model terbaik dengan memberikan jumlah prediktor dengan urutan nilai terkecil dalam model fix. Nah, kemudian lanjut ke Redfit dari metode forward dan backward stepwise selection. Ke bawah, di sini tuh ada bentukan hasil outputnya. Oke, nah jadi ini menggunakan forward selection 7 atribut berbintang yang artinya model sesuai. Kemudian ada backward, contoh dari backwardnya. Nah, jadi dari backward ini seluruh atribut sudah sesuai dengan model. Kemudian ada coef fitful, 7. Nah, jadi dari coef tersebut didapatkan bahwa menggunakan forward stepwise selection, model satu variabel terbaik hanya berisi TRBI dan model dua variabel terbaik juga mencakup fit. Untuk data ini model satu variabel hingga 6 variabel terbaik masing-masing identik dengan subset terbaik dan seleksi maju, sehingga menampilkan koefisien regresi dari model yang disimpulkan dengan 7 variabel. Kemudian ada coef fit dengan metode backward. Jadi dengan metode backward ini didapatkan koefisien regresi dari model yang disimpulkan dengan 7 variabel prediktor menggunakan metode seleksi variabel mundur. Nah, kemudian ada pemilih model dengan menggunakan pendekatan validation set atau cross validation. Di sini contoh kodenya. Jadi kode di atas ini, dari kode di atas kita mendapatkan bahwa faktor file error yang berisi galat validasi silang untuk setiap model regresi subset yang dievaluasi. Hal ini membantu untuk dalam memilih model terbaik atau yang paling sesuai berdasarkan kinerja pada data pengujian. Nah, kemudian di bawah ada file error-nya. Ini contohnya data yang didapat dari file error-nya. Kemudian maka yang terbaik adalah dari yang nilai terkecil. Bisa dilihat. Kemudian ada Whitman. Nah, dari kode Whitman ini didapatkan model regresi subset yang memiliki galat validasi silang terendah yaitu atribut 7. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Irhamna. Lalu kita akan memperoleh koefisien regresi dari model yang disimpulkan dengan 10 variabel prediktor. Lalu kita melakukan predik dengan reg subset function dapat dihasilkan yaitu mendefinisikan sebuah fungsi bernama reg subset yang bertujuan untuk membuat prediksi menggunakan model regresi subset yang dihasilkan oleh fungsi reg subset. Lalu kita akan melakukan reg fit base, itu akan dihasilkan koefisien regresi dari model yang disimpulkan dengan 10 variabel prediktor. Dapat dilihat pada hasil output di atas. Lalu kita mencoba dengan K10, yaitu memilih di antara model dengan ukuran berbeda menggunakan cross validation. Pendekatan ini agak sulit karena kita harus melakukan pemilihan subset terbaik dalam setiap set pelatihan K. Pertama, kita membuat vektor yang mengalokasikan setiap pengamatan ke salah satu dari K10 fold, dan kita membuat matriks tempat kita akan menyimpan hasilnya. Lalu kita melakukan sebuah perulangan, dapat dihasilkan yaitu membuat prediksi untuk setiap pengukuran model menggunakan metode predik menghitung error pengujian pada subset yang agak bos sedikit. Sip, dah. Menghitung error pengujian pada subset yang sesuai dan menyimpan di slot yang sesuai di matriks CV error. Lalu kita akan mencari rata-rata dari errornya. Dihasilkan akan memberikan kita matriks 10 kali 19, di mana elemen I dan J sesuai dengan uji MSE untuk lipatan validasi silang ke 1 untuk model variabel J terbaik. Jika kita menguji fungsi apply untuk menghitung rata-rata kolom matriks, atas sedikit boleh.
Lalu kita dapatkan koefisien base subset selection pada full dataset untuk 11 variabel model. Lalu melakukan rate selection dan lasso. Dengan X model matrix salary Hitler 0,-1, Y-nya itu Hitler dari salary-nya, harus melewati matriks X dan juga vektor Y, dan kita tidak menggunakan sintaks YX. Lalu melakukan ridge regression, memanggil library dari Gelmnet. Lalu di sini kita telah memilih untuk mengimplementasikan fungsi pada kisi nilai mulai dari lambda 1010 hingga lambda ke 10⁻², yang pada dasarnya mencakup berbagai skenario dari model yang hanya berisi intercept hingga kuadrat terkecil yang sesuai. Dalam hal ini adalah 20x100 matriks dengan 20 baris, satu untuk setiap prediktor ditambah intercept, dan 100 kolom, satu untuk setiap nilai lambda. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Esther. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menentukan koefisien range match, yaitu dengan kodenya bertujuan untuk mengambil koefisien regresi yang sesuai dengan nilai lambda ke-50 dari model regresi range yang disimpan dari variabel range mode. Selanjutnya yaitu menentukan kode panjang vektor koefisien regresi dengan normnya dari model regresi range yang disimpan dalam variabel range mode pada nilai lambda ke-50, yaitu 6,36. Selanjutnya yaitu kode yang menentukan mengambil nilai lambda ke-60 dari objek model regresi range yang disimpan dalam variabel range mode sebelumnya. Selanjutnya yaitu menentukan mengambil koefisien regresi yang sesuai dengan nilai lambda ke-60 dari model regresi range yang disimpan dalam variabel range mode. Selanjutnya yaitu kode untuk menentukan vektor koefisien regresi L2 norm dari model regresi range pada nilai lambda ke-60. Selanjutnya menentukan predict dari range mode dengan koefisien 1:20. Untuk melakukan prediksi koefisien regresi menggunakan model regresi range yang disimpan dalam variabel range mode pada nilai lambda tertentu. Selanjutnya yaitu melakukan set sheet dengan melakukan train sample, membagi data menjadi training set dan test set maksudnya untuk mengestimasi error dari range regression. Selanjutnya itu melakukan fitting untuk range model pada training set dan evaluasi dengan MSE pada test set menggunakan lambda sama dengan 4, menggunakan fungsi predict, ganti argumen type sama dengan coefficient dengan new argument. MSE yang dihasilkan adalah 142.199,2. Selanjutnya itu menentukan rata-ratanya. Rata-ratanya yang diperoleh yaitu 224.669,9. Dapat juga dilakukan menghitungkan MSE dengan sintaks seperti pada program. Outputnya yaitu 224.669,8. Kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan memasang model regresi range dengan nilai lambda yang sangat besar. Selanjutnya menentukan plot. Untuk plotnya dapat dilihat pada program outputnya. Secara default, CV GLMNet melakukan cross-validation dengan 10 fold. Meskipun hal ini dapat diubah menggunakan lipatan argumen, perhitungan bahwa kita menetapkan set random terlebih dahulu sehingga hasilnya akan direproduksi. Karena pilihan cross-validation fold adalah acak. Selanjutnya yaitu menentukan kode untuk menetapkan nilai lambda terbaik yang dihasilkan dari proses validasi silang ke dalam variabel baseLam. Selanjutnya itu ada range prediction. Kode untuk mendapatkan nilai MSE antara prediksi dan nilai sebenarnya pada data pengujian
menggunakan model regresi range pada nilai lambda terbaik. Ini memberikan informasi tentang seberapa baik model dapat memprediksi variabel target pada data pengujian. Selanjutnya yaitu ada menentukan prediksi koefisien regresi untuk 20 variabel. Prediktor pertama dari model regresi range pada nilai lambda terbaik. Prediksi ini memberikan perkiraan koefisien regresi untuk setiap variabel prediktor. Selanjutnya ada lasso. Untuk lasso juga menentukan plot. Untuk hasil plotnya dapat dilihat pada program. Dari kode di atas dapat ditentukan bahwa plot menunjukkan perubahan koefisien regresi terhadap nilai lambda dalam model regresi lasso. Selanjutnya ada set sheet. Untuk set sheet ada CVOT-nya, menentukan plot juga. Output plotnya dapat dilihat bahwa validasi silang menggunakan fungsi CVGLNet untuk menentukan model regresi lasso dan membuat plot dari hasil validasi silang tersebut. Selanjutnya melakukan prediksi menggunakan model regresi lasso pada nilai lambda yang dianggap sebagai lambda terbaik atau baselam, dan menghitung galat kuadrat rata-rata atau MSE antara prediksi dan nilai sebenarnya pada data pengujian, yaitu sebesar 1436736,6. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien regresi lasso pada nilai lambda terbaik, baselam, dan membatasi hasilnya hanya pada 20 variabel pertama. Oke, baik. Sekian dari kelompok 10. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.